Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Sari, NPM 2220103068. Ini saya akan menjelaskan terkait analisis stres kerja di PT Makanan Nusantara untuk memenuhi tugas PJBL Psikologi Industri dan Organisasi. Yang pertama ada analisa stresor divisi produksi. Nah, untuk yang pertama yaitu adanya suasana kerja yang umumnya cepat. Kenapa cepat? Karena mereka ini mengejar target produksi. Nah, di samping itu, lingkungan kerja yang bising, mesin, dan bau menyengat akibat polusi, asap polusi yang ditimbulkan oleh polusi itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan kerja. Lalu yang kedua ada tambahan shift tanpa adanya tambahan biaya, tambahan personil. Nah, otomatis hal ini itu membuat karyawan harus kerja lembur secara berkepanjangan. Yang tadinya hari ini misalnya harusnya libur, itu digunakan untuk lembur. Lalu yang ketiga ada prosedur pembersihan tidak konsisten antar shift. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya prosedur perubahan yang baru yang tidak dipahami secara menyeluruh, sehingga menimbulkan eh, ketidakefektifan. Seperti yang terjadi pada perusahaan tersebut, mereka itu melakukan efisiensi pada waktu pembersihan yang dimana waktu pembersihan itu yang umumnya yang tadinya dilakukan selama 30 menit itu harus dilakukan menjadi 15 menit. Nah, hal ini otomatis akan menimbulkan ketidakefektifan dalam pembersihan sehingga mau tidak mau petugas pembersihan ini tuh harus menyelesaikan pembersihannya dalam waktu yang sebentar. Nah, sedangkan si pagi ini meminta untuk pembersihan itu dilakukan secara menyeluruh, tetapi pada shift malam mereka itu meminta beberapa tahapan pembersihan itu untuk dilewatkan karena mengejar waktu. Nah, hal ini itu dapat menimbulkan kebingungan bagi petugas kebersihan. Nah, di samping menimbulkan kebingungan, hal ini itu juga menimbulkan konflik antar shift. Lalu yang keempat ada otomatisasi yang akan dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Nah, adanya otomatisasi ini itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi karyawan yang bekerja karena posisi mereka otomatis akan digantikan oleh program otomatisasi yang akan dijalankan ke depannya sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakamanan dalam bekerja. Lalu ada analisa stresor divisi marketing. Yang pertama, target kampanye yang tinggi tanpa adanya tambahan anggaran. Nah, hal ini tentu saja akan menimbulkan beban yang tinggi dan kekurangan SDM karena tidak sesuai dengan kriteria kerja. Lalu yang kedua ada tekanan emosional. Hal ini tuh terjadi karena adanya komentar negatif yang masuk di jam-jam luar kerja atau jam-jam malam, sehingga karyawan itu harus bekerja lembur karena menanggapi atau merespon adanya masukan yang diberikan ke perusahaan, sehingga jam istirahat karyawan itu berkurang. Lalu yang ketiga ada kurangnya ruang partisipasi. Nah, di sini itu adalah ketika karyawan memberikan ide atau memberikan usulan, hal ini itu ditolak mentah-mentah oleh perusahaan sehingga karyawan itu merasa bahwa mereka itu kurang dihargai dan kurang didukung oleh perusahaan yang mengakibatkan kurangnya interaksi antar karyawan dan organisasi itu terasa kaku dan dingin. Lalu yang keempat adanya masalah pribadi yang terjadi pada karyawan. Lalu ada strain divisi produksi. Nah, yang pertama ada kelelahan kronis. Nah, kelelahan ini itu timbul akibat mereka ini kurang istirahat karena adanya tekanan lingkungan kerja yang tinggi. Lalu yang kedua ada konflik interpersonal. Dan itu terjadi akibat adanya perbedaan pendapat sehingga meningkatkan ketegangan dan juga suasana kerja itu menjadi lebih dingin. Lalu yang ketiga ada penurunan moral. Nah, hal ini tuh terjadi karena mereka itu mengalami stres sehingga timbul kecemasan akan masa depan timbul kecemasan akan masa depan karena takut kehilangan pekerjaan yang akan digantikan oleh otomatisasi. Lalu yang keempat ada menurunnya kepatuhan pada prosedur. Nah, hal ini itu terjadi karena ketidakjelasan prosedur yang baru sehingga menimbulkan kebingungan bagi karyawan yang bekerja. Lalu ada strain divisi marketing.
Yang pertama ada burnout, gangguan tidur, dan mudah tersinggung atau yang lainnya. Nah, hal ini itu terjadi karena tekanan kerja yang tinggi sehingga berakibat kepada psikologis dari karyawan tersebut. Lalu, eh, nah dari dampak dari gangguan psikologis ini otomatis berdampak kepada penurunan motivasi dan kreativitas kerja. Lalu yang ketiga ada interaksi kerja yang memburuk, seperti diam saat rapat atau jarang usul ide. Nah, ini tuh terjadi karena tadi itu mereka itu merasa kurang dihargai karena usulan dan ide-ide yang mereka berikan itu ditolak secara mentah-mentah oleh perusahaan. Sehingga mereka ini merasa lebih baik untuk diam dan mengerjakan apa yang diberikan. Lalu yang keempat ada tekanan ekonomi karyawan. Nah, tekanan ekonomi ini bisa menjadi kronis ketika perusahaan itu tidak memberikan sistem atau memberikan dukungan untuk membantu karyawannya dalam mengatasi masalah finansial. Nah, padahal masalah finansial ini itu akan berdampak langsung eh, kepada kinerja dari karyawan tersebut. Lalu yang berikutnya tuh ada metode pengukuran stres. Nah, yang pertama itu ada triangulasi data dengan menggabungkan tiga pendekatan agar lebih objektif. Yang pertama ada self-report, yaitu mengukur perspektif subjektif karyawan terhadap terhadap stres dan dampak yang kemungkinan akan ditimbulkan dari adanya stres tersebut. Nah, alat yang bisa digunakan yaitu MBI atau Maslach Burnout Inventory, yaitu dia adalah mengukur kelelahan emosional, dipersonalisasi dan penurunan pencapaian pribadi. Lalu yang kedua ada GHQ atau General Hot Questionnaire. Dia itu adalah mendeteksi distress psikologis yang umum, contohnya seperti cemas, sulit tidur, diam tiba-tiba, dan lain sebagainya. Lalu ada WHO 5, yaitu Well-Being Index atau mengukur tingkat kesejahteraan psikologis. Jadi, eh, self self report ini itu digunakan untuk mengukur untuk mengetahui perspektif dari karyawannya tentang diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, lalu berikutnya ada observasi supervisor dan rekan kerja atau peer check inform. Ini tuh adalah mengandalkan penilaian eksternal dari atasan atau rekan kerja untuk mengamati gejala yang gejala stres yang timbul. Nah, gejala ini tuh maksudnya adalah gejala nonverbal atau perilaku karena metode yang digunakan untuk menangkap perilaku stres ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Lalu yang ketiga ada HR Matrix, yaitu menggunakan data nyata dari sistem HR untuk mengetahui tingkat turnover, lalu ada tingkat absensi dan juga error rate. Lalu yang kedua ada digital sentiment mining atau untuk khusus tim marketing. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menganalisis isi obrolan WhatsApp dan Google Form survei internal untuk mendeteksi tanda-tanda tekanan terselubung. Contohnya kata kuncinya seperti capek, lalu diam tiba-tiba, tidak didengar, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Indeks Kesehatan Organisasional Internasional atau IOHI, Internal Organization Health Index, yaitu dia membuat indeks stres sendiri bobot variabel, dengan bobot variabel seperti beban kerja, dukungan atasan, ruang partisipasi, tekanan finansial, dan waktu istirahat. Lalu berikutnya ada tiga strain paling berdampak di divisi produksi. Nah, yang pertama itu adalah kelelahan fisik kronis akibat tekanan kerja yang tinggi dan lingkungan yang kurang kondusif. Nah, ini itu mengakibatkan penurunan produktivitas dan peningkatan risiko kecelakaan waktu kerja. Lalu ada konflik antar shift.
Hal ini itu otomatis dapat merusak koordinasi dan efektivitas antar tim. Lalu yang ketiga ada stres akibat ancaman otomatisasi. Dan itu terjadi karena karyawan itu merasa terancam akan posisi mereka yang akan digantikan oleh teknologi AI. Nah, ini itu akan otomatis akan mengurangi keterlibatan kerja karyawan. Lalu yang berikutnya ada tiga strain paling berdampak di divisi marketing. Nah, yang pertama ada kelelahan emosional dari respon publik 24/7, yang dimana hal ini itu otomatis akan menurunkan kreativitas dan komunikasi reaktif yang merusak reputasi. Lalu, yang berikutnya ada psychological silence akibat ide ditolak. Hal ini itu akan menimbulkan learned helplessness atau passivity karena mereka itu tidak merasa tidak didengar dan tidak dihargai keberadaannya. Lalu yang ketiga ada tekanan finansial pribadi, yang otomatis hal ini itu akan terjadi karena adanya gangguan konsentrasi dan produktivitas. Lalu ke yang terakhir yaitu ada strategi intervensi HRD. Yang pertama ada struktural, yaitu mengubah sistem kerja, struktur shift, dan distribusi beban kerja. Hal ini itu berfokus kepada rotasi shift, berfokus kepada rotasi shift, pelatihan menghadapi optimas, op- optimalisasi, dan juga koordinasi antar waktu kerja kerja ini agar ketika mereka bekerja ini jamnya operasional dan lebih sinkron dan tidak memicu stres teknik maupun mental. Lalu yang kedua itu ada kultural, yaitu membentuk budaya organisasi yang lebih terbuka, adil, dan suportif. Nah, sistem intervensi ini itu digunakan untuk mendorong partisipasi ide, memperbaiki pola komunikasi, dan juga komunikasi antar atasan dan bawahan agar lebih agar lebih baik dan juga menciptakan ruang yang aman eh, untuk bersosialisasi. Lalu yang ketiga ada psikologis, yaitu menyediakan dukungan mental dan emosional secara sistematik. Nah, dia ini dapat dilakukan dengan mulai memberikan cuti kesehatan mental tanpa mengurangi cuti tahunan kerja. Sehingga, nah, cuti tahunan kerja dan juga perusahaan itu dapat memberikan em, waktu untuk proses konseling yang bersifat rahasia agar dapat dapat mengurangi rasa stres yang diderita oleh karyawan. Lalu yang keempat ada digital, yaitu optimalisasi teknologi untuk mengurangi beban kerja dan stres digital. Nah, digit dengan penerapan rotasi digital ini itu akan membantu mengurangi karyawan mengalami kelelahan kerja. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.